Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun kita berada, kita selalu ada di bawah lindungannya dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Marifatul Quran atau hidup di bawah naungan Al-Quran. Namun sebelum masuk kepada materi, perkenalkan nama saya Siti Rohmah. Saya dari kelas C1821, jurusan manajemen di Universitas Teknologi Digital. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita bahas tentang materi Marifatul Quran. Check it out. Oke, materi pertama itu tentang Tarifatul Quran atau apa sih definisi dari Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan. Ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacanya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Kemudian selanjutnya ada Asmaul Quran atau apa sih nama-nama lain dari Al-Quran? Nama lain dari Al-Quran yang pertama itu ada Alkitab atau buku, kemudian yang kedua Al-Huda atau petunjuk, yang ketiga Al-Furqan atau pembeda, yang keempat Ar-Rahmah atau rahmat, yang kelima An-Nur atau cahaya, yang keenam Ar-Ruh atau roh, yang ketujuh As-Sifa atau obat, yang kedelapan Al-Haq atau kebenaran, kemudian yang kesembilan itu Al-Bayan atau penjelasan, kesepuluh Al-Ma'ujah atau pembelajaran, dan yang terakhir Az-Zikr atau pemberi peringatan. Kemudian, apa sih makna dari Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran adalah kitabun nabai wal akbar, yang artinya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang berisi berita dan kabar. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai kitabul hukmi wa syariah atau Al-Quran itu sebagai hukum dan syariah. Kemudian yang ketiga ada Al-Quran adalah kitabul tarbiyah atau bahwa Al-Quran itu sebagai kitab pendidikan. Kemudian yang keempat ada Al-Quran adalah kitabul jihad atau bahwa Al-Quran adalah kitab untuk berjihad. Kemudian yang terakhir itu ada Al-Quran adalah minhajul hayah yang artinya bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Nah, pembahasan ketiga adalah mutadal imani bil Quran atau konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama adalah al-ansu bihi atau akrab dengannya. Nah, keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'alumuhu atau mempelajarinya dan taklimuhu atau mengajarkannya. Yang kedua adalah tarbiyatun nafsi bihi atau membina diri dengannya. Nah, setiap kita hendak bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi rabbaniyin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Nah, yang ketiga ada at-taslimu lil akamihi atau tunduk kepada hukum-hukumnya. Nah, tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Kemudian yang terakhir ada ad-dawatu ilaihi atau menyeru manusia kepadanya. Nah, maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Selanjutnya, pembahasan keempat adalah aktaru nisyanil Quran atau bahaya melupakan Al-Quran. Nah, yang pertama ada dalalun mubin atau kesesatan yang nyata. Yang kedua ada dayikun harajun, sempit dada. Yang ketiga ma'isyatun dakun, kehidupan serba sulit. Kemudian yang keempat umyun basyiroh, artinya buta mata hati. Kemudian yang kelima qaswatun qalbi, kerasnya hati. Yang keenam dulmun wazulun, kegelapan dan kehinaan.
Ketujuh, subatus syaiton, menjadi sahabatnya setan. Kemudian yang delapan, anisyan, lupa diri. Yang kesembilan, al-fusuku, munculnya kefasik-fasikan. Kemudian yang terakhir, an-nifaq, yaitu kemunafikan. Kemudian pembahasan terakhir adalah syurutul intifa'i bil Quran, atau syarat-syarat dalam mengambil manfaat Al-Quran. Yang pertama ada al-intifa'ul mawani, yang artinya menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran. Yang kedua, at-ta'addubu ma'anhu, beradab terhadapnya. Kemudian yang ketiga, husnut talaki, baik dalam mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang keempat, al-iltifatu ila ahdafil asyasiyah, berorientasi kepada tujuan asasi Al-Quran. Dan yang terakhir adalah tittiba'u kaifiyati ta'ammulis sahabah, yaitu mengikuti tata cara interaksi pada sahabat dengan Al-Quran. Kesimpulannya adalah Ma'rifatul Quran mengacu pada pemahaman mendalam terhadap Al-Quran. Penting untuk mendekati Quran dengan keterbukaan hati, penelitian yang tekun, dan bimbingan dari ulama yang terpercaya untuk meraih wawasan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab suci umat Islam ini. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.